Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pelatihan kita kali ini. Semoga teman-teman sedang dalam keadaan sehat dan semangat ya. Terima kasih sudah mampir dan menyempatkan waktu untuk belajar bareng tentang topik yang sangat penting, yaitu penanganan keluhan pekerja. Kenapa sih hal ini penting? Karena di dunia kerja, keluhan itu bukan hanya sekedar unek-unek, tetapi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Salma Disyana dan teman-teman bisa panggil saya Anca. Selama beberapa tahun terakhir, saya aktif sebagai tutor di program Peduli Anak Bangsa. Selain itu, saya juga pernah dipercaya menjadi pimpinan Departemen Sosial Masyarakat BEM-FISIP Unpad, mengajar dalam program pembinaan seperti PADI, sampai menjadi penanggung jawab program kaderisasi. Pengalaman ini membuat saya banyak bersentuhan dengan dinamika organisasi dan tentu saja dinamika manusia, termasuk keluhan anggota organisasi yang tidak bisa disepelekan apalagi dalam hubungan kerja. Selanjutnya, seperti biasa, teman-teman diminta untuk memperhatikan beberapa aturan dasar seperti yang pertama, selama sesi berlangsung dimohon untuk fokus mengikuti paparan dan usahakan berada di tempat dengan penerangan yang cukup dan menghindari kebisingan. Yang kedua, teman-teman juga perlu ada dalam posisi yang nyaman untuk menjaga fokus selama sesi pelatihan berlangsung. Yang ketiga, apabila ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan untuk memberikan komentar dengan bahasa yang baik. Kalau semuanya sudah cukup dipahami, sekarang kita masuk ke penjelasan sesi pelatihan kali ini secara lebih mendalam. Setelah mengikuti sesi pelatihan ini, diharapkan teman-teman mampu yang pertama mengidentifikasi keluhan pekerja sesuai SOP. Artinya, kita harus tahu cara menerima keluhan secara benar, lengkap, dan terstruktur. Yang kedua, menemukan akar permasalahan sesuai kategori perselisihan agar penyelesaiannya tetap tepat sasaran. Untuk alurnya, akan ada pemaparan materi dan diskusi terbuka di kolom komentar dengan durasi pemaparan 10 menit. Nah, setelah mengetahui tujuan dari pelatihan ini, kira-kira bagaimana sih langkah yang tepat untuk menganalisis suatu keluhan dari pekerja? Sekarang, aku minta teman-teman bayangkan kalau teman-teman sedang bekerja di bagian HR atau menjadi atasan langsung atau bahkan menjadi rekan kerja yang dipercaya seseorang untuk menyampaikan masalah. Ketika ada pekerja yang datang membawa keluhan, langkah pertama bukan langsung menilai atau menyalahkan, tapi menerima dan mencatat. Tapi, bagaimana sih caranya? Yang pertama, terima keluhan. Keluhan ini harus masuk melalui kanal resmi, bisa berbentuk email pengaduan atau form keluhan. Kenapa harus resmi? Supaya jelas, terdokumentasi, dan bisa ditrace jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, untuk contoh form keluhannya, bisa berisi nama pengadu, tanggal pengadu, ringkasan keluhan dalam satu kalimat, bukti terlampir yang mendukung, dan juga harapan atau solusi yang diminta. Step yang kedua yaitu tentukan triase level prioritas. Apakah keluhan berdampak besar atau tidak? Yang pertama, apabila keluhan itu urgent, bisa terkait PHK, keselamatan kerja, atau upah. Dan yang kedua, keluhan itu disebut non-urgent apabila berkaitan dengan konflik interpersonal ringan atau saran perbaikan kerja. Kenapa hal ini penting? Karena tidak semua keluhan tingkat urgensinya sama. Menentukan prioritas keluhan dapat membantu perusahaan memberikan respon yang cepat dan tepat. Yang ketiga, tentukan PIC atau penanggung jawab yang dapat dipercaya untuk menindaklanjuti keluhan. Contohnya, atasan atau HR itu sendiri. Selain itu, juga perlu menentukan waktu respon agar keluhan tidak diabaikan begitu saja. Contohnya, maksimal 3 hari kerja. Setelah keluhan diterima dan dicatat dengan baik, langkah berikutnya adalah mengetahui sebenarnya masalahnya apa sih dan kategori konfliknya termasuk yang mana. Mari kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu menemukan akar permasalahan. Dalam dunia hubungan industrial, konflik atau perselisihan itu sudah dikategorikan. Tujuannya supaya proses penyelesaiannya jelas dan tepat. Nah, di sini ada 4 jenis utama perselisihan, yaitu yang pertama, perselisihan hak.
Hal ini terkait hak formal yang sudah diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau undang-undang. Contohnya, upah tidak sesuai, tunjangan belum diberikan, hak cuti yang ditolak, dan juga jam kerja yang tidak sesuai aturan. Ini termasuk kategori yang paling sering terjadi. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan jenis ini muncul saat pekerja dan perusahaan sedang bernegosiasi. Misalnya, permintaan kenaikan upah, perubahan syarat kerja baru, dan permohonan fasilitas tambahan. Bedanya, perselisihan hak ini sudah ada aturannya, sedangkan perselisihan kepentingan masih tahap negosiasi. Yang ketiga, perselisihan PHK. Segala masalah yang terkait pemutusan hubungan kerja. Ini termasuk PHK sepihak, tidak ada pesangon, dan juga prosedur PHK tidak sesuai aturan. Kasus PHK ini biasanya sensitif dan memerlukan penanganan yang sangat hati-hati. Dan yang terakhir yaitu perselisihan antar serikat. Hal ini terjadi antara serikat pekerja yang berbeda atau antar serikat dan manajemen. Jenis perselisihan ini bisa berdampak besar pada stabilitas hubungan kerja. Nah, setelah tahu kategorinya, barulah kita bisa menyusun langkah penyelesaian. Yang penting adalah tidak menebak-nebak, tidak mengandalkan asumsi, dan semua berdasarkan bukti, prosedur, serta fakta. Intinya, keluhan yang ditangani dengan sistematis akan menciptakan rasa keadilan bagi pekerja dan perusahaan. Nah, setelah kita mempelajari isi materi dari pelatihan kali ini, hal yang bisa kita simpulkan yaitu menangani keluhan pekerja itu sangat penting karena yang pertama dapat mencegah konflik yang lebih besar, dapat menjaga hubungan kerja tetap harmonis, menambah kepercayaan pekerja terhadap perusahaan, meningkatkan kesehatan lingkungan kerja, dan memastikan perusahaan patuh terhadap hukum. Dengan menerima keluhan secara cepat, adil, dan struktur, perusahaan dapat berkembang menjadi tempat kerja yang lebih nyaman dan produktif. Nah, kira-kira teman-teman di sini pernah nggak mengalami atau menerima keluhan di tempat kerja? Kalau pernah, gimana cara teman-teman mengatasinya? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru dan bisa menerapkannya dalam lingkungan kerja masing-masing. Kalau kamu suka konten pelatihan seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan materi berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.